Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Seandainya Allah jadikan lautan-lautan di muka bumi ini sebagai tinta, lalu Allah jadikan pepohonan-pepohonan sebagai pena, dan Allah jadikan dedaunan sebagai kertas, niscaya tidak akan pernah cukup untuk kita menuliskan seberapa banyak Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Tak lupa sholawat beriringkan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang kelahirannya mengguncangkan alam semesta, Nabi yang kelahirannya membuat heboh para malaikat Allah, dan kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarga, para sahabat, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke kota Merapi, pulangnya membawa sebungkus soto. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato. Para hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai keberagaman budaya Indonesia. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang, yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ada beberapa unsur yang membentuk sebuah budaya, yaitu agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, karya seni, dan bangunan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak sekali keanekaragaman budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, terbentang ribuan pulau dengan keanekaragaman suku bangsa yang mendiaminya. Ada suku Jawa, suku Betawi, suku Asmat, bahkan ratusan suku bangsa yang tersebar di Nusantara. Keberagaman Indonesia tidak ternilai harganya. Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan merupakan pemersatu keanekaragaman tersebut. Keunikan ini pula yang menjadikan Indonesia sangat dikagumi oleh warga negara asing. Banyak dari mereka yang datang ke Indonesia hanya untuk mempelajari dan mengenal budaya di Indonesia. Mereka mempelajari tarian daerah, alat musik daerah seperti angklung, gamelan, dan lain-lain. Sedangkan kita acuh tak acuh terhadap budaya kita sendiri. Bukankah seharusnya kita merasa malu? Kita sebagai generasi muda jangan mau kalah oleh warga negara asing yang begitu tekun mempelajari budaya kita. Kita sebagai pemilik budaya tersebut harus lebih rajin dari mereka. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mengenal budaya Indonesia? Yaitu adalah dengan membaca. Membaca merupakan gerbang pengetahuan. Dengan membaca, kita dapat mengenali dan memahami mengenai budaya kita. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri dan menyebarluaskannya kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa Indonesia memiliki banyak keanekaragaman budayanya. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus melakukan kebijakan
yang mengarah kepada upaya pelestarian budaya. Yang keempat, kita harus mempelajari tarian, alat musik, dan lagu-lagu daerah. Pelajari dulu apa yang ada di dekat kita sebelum kita mempelajari apa yang ada di daerah lain. Kemudian, Indonesia harus memiliki rasa keingintahuan terhadap budaya kita. Para hadirin sekalian yang berbahagia, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga keberlangsungan budaya kita. Kebudayaan yang merupakan kekayaan zaman yang tidak akan habis dilekang oleh waktu. Namun, nampaknya tidak berlaku di zaman sekarang. Mengapa? Karena seringkali kita menemukan kebudayaan-kebudayaan yang dulunya sangat terkenal, semakin hari semakin terkikis oleh waktu. Para hadirin sekalian yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.